Halo guys, jumpa lagi dengan gue Tato Putra Kurnia di Motomedia Never Ending Story. Nah, sekarang gue mau nge-review motor dari salah satu sorry guys, jadi campus gue nih ini. Itu orangnya tuh. Siapa lagi kalau bukan Bamsko. Jadi nama motornya ini Vasco. Jadi langsung aja lah kita review. Ini dia guys motornya. Oke guys, jadi sekarang gue udah bersama Bamsko campus gue, Jos andalan aing. Nah jadi sekarang ini gue mau ngebahasnya nggak cuma dari motornya nih, histori motornya, jadi ke histori orangnya juga nih. Sebelum nyemplung ke dunia otomotif nih. Nah Bamsko, lu gimana nih Bam? Kabar lu? Alhamdulillah baik. Lu gimana nih? Baik juga. Baik kan, kita tiap hari ketemu. Nah, Bam, ya jadi gini, gue mau nanya nih. Lu kan nggak cuma videografer nih. Iya. Sekarang lu nyemplung ke otomotif juga. Nah, sebelumnya itu lu apa sih? Maksudnya sebelum main motor nih? Gua sebelum main motor paling mainnya Tamiya sih. Tamiya? Main cewek paling. Wadah. Enggak, maksudnya bercanda, gini, bercanda. Bosco. Nah, terus minatnya lu jadi ketika lu gabung sama gua gitu, kita gabung jadi satu tim. Nah, terus kenapa sih maksudnya kalau lu jadi doyan main motor? Ya itu dia, karena gua kerjanya di otomotif. Saben hari ngeliatnya motor mulu. Jadi ya akhirnya ya kecemplung juga. Tapi juga emang gimana ya, kayak kalau dilihat lu juga emang suka ngebut-ngebutan ya anaknya, maksudnya lebih suka speed lover gitu, kayak apapun yang berbentuk kencang lu suka gue emang dari dulu kayak dulu tuh gue juga sempet sebelum gue main ke motor gue main sepeda juga dulu. Main downhill. Iya. Nggak cuma downhill, apalagi Bang? Basket ya? Basket juga. Kalau basket gue juga sempet ngelatih juga sih dulu. Abis setelah jadi pemain cedera, gue juga ngelatih akhirnya. Ngelatih di sekolah apa di mana tuh? Di sekolah, di SMA sama SMP gue tepatnya kalau ngelatih itu. Nah terus kalau untuk di segmennya nih langsung pada intinya di motor nih Bang Sko. Boleh. Nah ini kan basic Vario tahun berapa nih Bang? Gue ngambil Vario tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2020 Let new 2020. Ya? Yang Pego kan? Yang 150 gue ngambil. Nah ini unik juga, kalau gue bilang motor turun langsung dimodif. Langsung dimodif yang istilahnya, nih anak belum tahu nih alurnya di main motor tuh kayak gimana. Iya bener. Jadi lu jelasin ya Bang Sko ketemu temen Jadi lu nih. waktu awal banget gue ngambil nih motor, baru banget turun dari dealer itu 3 hari. Langsung gue bawa ke bengkel temen gue. Namanya Mangkus Garage, Dio yang menggarap. Motor juga warnanya kan sama ya Bang? Sama ini. Pas baru dari dealer tuh? Abu-abu juga, tapi kalau sekarang gue repaint ini gue minta ke Mas Ray dibikinnya warna silvernya BMW apa ya, gue lupa di series apa gitu. Pokoknya dia yang tahu ya tuh, dia yang konsepin ya? Dia konsepin. Nah terus juga ini emang motor nih dikonsepinnya, lu juga ada campur tangan sama Rehan kan? Oh Mas Ray, ini gue berdua sama dia minta bantuan, karena daripada nanti udah di repaint udah bagus lagi, ntar ujung-ujungnya jamsui lagi ya, mending gue minta bantuan Mas Ray. Tapi nanti gue bakal kasih tahu kalau semua nih ya, sebelum motornya jadi kayak sekarang itu sebelumnya emang kalau gue bilang emang nggak masuk sih. Dia ntar gue kan gue yang edit nih, ntar gue ini gue spill dikit. Konsep jamsui. Nah terus juga kalau kita bahas dari ke Motomedianya dulu nih teman-teman. Boleh. Jadi Motomedia itu terlahir karena apa ya Bang? Iseng sih. Iseng dari kita lagi nggak ada kosong, nggak ada jadwal, lagi gabut. Ayo dong review motor motor lu tuh waktu itu tuh Mio Trash. Nah gue nggak nyangka gue nggak pernah expect gitu kayak bakalan dapat viewers segitu banyak. Dan untuk
menurut gue ya untuk namanya bikin YouTube pemula, konten kreator Susah. pemula susah buat dapetin viewers Buat gitu viewers kan. susah. Iya. Nah, gue juga kaget dong. Tahu kayak gitu. Nah, akhirnya kita berlanjut ya. kan? Lanjut, karena pas gue lihat emang viewersnya gede, tapi untung juga kita kebantu sih. Maksudnya kayak trennya Mio ini lagi tinggi. Iya, betul. Itu sebenarnya yang kita bener-bener, coba yuk review motor lu Tik. Ayo Tik, kita review kan. Kita review, Ternyata padahal- meledak. Padahal biasa aja kan kita nge-review kayak udahlah. Ya udah cuma kayak ibarat kata cuma buat makanan kita sendiri, buat Iya, konten kita buat sendiri. uploadan sendiri awalnya. Nah, terus gue pikir, wah, kontenin aja kali ya biar bisa jadi apa orang-orang bisa tahu nih informasinya dari Motomedia apa aja motor. Akhirnya berlanjut. Jadi sampai sekarang kita review-review motor dah. Nah, kita balik lagi ke motornya Bang Sko nih. Nah, boleh. ini namanya siapa Bang? Vasco ya? Vasco, nah motor gue ini gue namain Vasco. Vasco. Nah, terus ini konsepnya kan apa nih konsepnya nih? Kalau gue lihat sih Sebenarnya rehan banget nih. Sebenarnya nih, gue pengennya ke arah street test. Tapi berhubung nih kita emang, ya gue pengen ngasih lihat nih dari sebelum dipanjangin mounting, dari sebelum semuanya udah jadi, ini Proses kita awalnya review dulu. gitu. Proses awalnya masih kayak gini dulu nih. Tapi nanti bakal ada lagi yang part 2-nya pas setelah udah direnovasi semuanya. Nah, boleh nggak sih Bang kasih tahu buat ke teman-teman ke apa aja sih part yang lu pakai dari motor lu nih? Boleh, boleh. Konsepnya sampai mesinnya itu, modifikasinya dari atas gitu apa aja yang lu pakai Bang? Dari atas dulu. Ini sih masih banyak banget part standar nih ya, karena emang kita kejar tayang dulu aja Iya. masih. Jadi ini atas gue pakai spion click. Spion click. Untuk banyak lah anak-anak Vario pasti pakai ini. Nah terus gue dari ini langsung ke bawah lagi. Nih tapi ada nih stiker bantep nih. Oh, Southside Media. Di belakangnya juga gue pakai emblemnya si Southside juga nih. Ada di toko hijau dah pokoknya, nanti lu cari aja apa nggak DM langsung Mas Rey. Terus kesini lagi langsung ada karbon nih, karbon Kevlar. Inian ya, cover batok ya. Cover batok, gue pakai Kevlar. Nah berhubung belum jadi juga nih Masku. Ini gue masih belang nih. Oh iya. Yang samping pakai KTC, hand gripnya yang kiri gue pakai CLD. Oh iya, sebelumnya kan tapi lu pakai SLD juga ya dua-duanya. Sebelumnya CLD dua-duanya karena gue kemarin masang gas spontan gue pakai Uhuy. uhui, Nah, bener. iya, uhuy. Pakai KTC. Jadi dia langsung sama si hand gripnya gitu. Oh, langsung gua include, pasang, ya. include. Terus ke bawah lagi gue ada nih part murah tapi bikin enak. Apa Ada tuh? namanya Monel nih, gue pakai Monel buat mobil. Monel bumper. Oh iya, itu model bumper ya. Itu untuk apa tuh fungsinya? tuh, Bang? Tujuan gue sih fungsinya gue lebih ke buat ngerapetin body. Jadi nggak geter. Nggak geter ya. Nah, terus kita ke bawah Bang Sko, Nah, bagian ini depan nih. bawah. Ini nih yang kudu dijelasin nih. Nah, itu Fitment nih, Fitment. rapet-rapet. Nih gini nih. Kudu rapet bre kalau misalkan lu mau main sama Southside. Soalnya nih daripada lu ntar sini ada tidurin kucing. Oh iya. Emang pernah ada yang ditidurin kucing? Ada banyak aerok keseringan. Nah sini nih tidurin Tidur kucing. di dalam sininya, tamengnya. Tidur tameng. Apalagi Vespa juga. Tahu sering banget. dalamnya ada ular lagi. Iya, pas lagi dibongkar ada ular. Nah, ini gue sok depan sih masih standar, tapi standar modif. Jadi kalau ngebahas fitment itu, cara bikin kayak gini tuh nggak cuman asal dari atasnya aja, dinaikin. Orang-orang rata-rata di atasnya doang tuh. Oh iya, ini apa segitiganya? Segitiganya, padahal nggak di situ doang. Kalau lu di situ doang, pasti lu bakal petak gitu. Mentok. Mentok. Iya. Ini berarti ini Petak-petak lu di juga. apa ini? Nah, ada caranya nih, nanti gue masukin. Jadi tuh di dalamnya itu ada ecu. Dudukan ecunya dibuka dulu, abis itu dibengkokin. Nanti gue masukin ini Dudukannya? video. Dudukannya. Oh, Terus juga si spakbornya itu diganjel. diganjel. Ada ganjelannya juga, biar bisa rapet ke atas. Terus Kalau juga nggak spakbor, gesrok juga ya? buat nggak gesrok. Tapi kalau masalah gesrok, pasti sih kalau buat goncengan. Iya ya. Karena ini Soalnya aja pendek udah, banget. udah pendek banget tuh, rapet banget. Nah ini juga yang motong-motong siapa nih? Ada, lu bisa ke tukang sok. Jadi lu minta aja, gak usah nyebutin berapa sentinya. Yang penting lu minta seukuran berat badan lu. Oh gitu. Karena semua orang beda-beda. Oh iya benar-benar. Misalkan gue pakai ukurannya punya Genki. Genki kan dia dipotong 4 cm deh gue nggak salah. Kalau gue ngomong 4 cm, kayak kemarin gue pernah nyobain 4 cm akhirnya ngambles banget, pas gue naikin mentok banget. Jeduk-jeduk ya. Mentok. Ke tangan juga ngaruhnya pegel kan? Pegel banget. Sini. Nah, Terus lanjut ke bawah ya. Bam. Lanjut ke bawah, gue pakai Racing Boy. Velg. Velg Racing Boy. Ini velg Racing Boy ukuran berapa nih? Ukuran 17. Kalau tipe jenisnya gue nggak tahu karena emang ini udah nggak ada di pasaran. Bannya nih, Bam. Lu pakai apa nih? 200. Swallow. Drag Blaster. Drag Blaster. Enggak, yang belakang Swallow. Oh, yang belakang Swallow. Ini Iya. juga Swallow juga? Swallow juga ya? Drag Blaster.
Nah, gue langsung ngambil lah. Oh, udah satu set ya? Sepaket gue masih Mas NTO. Nah, ini terus ininya, Bang? Apa tuh? Disknya? Dis ya? Dis gue pakai PSM. Oh, lu pakai PSM ukuran berapa tuh? 220 ya? Ukuran 220 ya, kalau nggak salah gue lupa juga waktu itu. Nggak ngeh gue mah. Terus kalipernya, Bang? Kaliper gue standar. Standar. Nah, ini masih banyak part standar di motor Banyak Bang banget Sko part nih. standar. Jangan lupa kalau Vario itu nggak lengkap kalau nggak pakai emblem Prestige. Bener nggak? Yoi. Tapi gue masih yang KW. Yang penting KW, Bang. Yang Oh, KW kalau nya. yang ori itu Kalau yang ori besi lebih dia. nimbul ya. Bukan emang besi, Bang. Besi dia kalau yang KW. Yang KW, yang ori. Yang ori setahu gua kayak apa? Bentuknya modelnya kayak embosan gitu ya. Sama yang kayak belakang gini. Oh iya. Bahannya lebih keras. Dia. Nah, terus kita mental nih, Bang, ke bagian belakang. Dari Belakang. jok sampai Gebrek. Jok gua itu pakai throttle up. bahannya kulitnya. Bahannya kulitnya yang kayak throttle up, tapi gua nggak ngerti dah nih. Gua kemarin digocek nih sama tukang jok. Gua mau temenin Ale. Ada yang kayak kita kayak gini nih throttle up. Pas gua pasang gua tinggal, lah kok kagak ada tulisannya. Punya Ale ada tuh nimbul throttle up. Kalau kebalik nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kalau ini kan bentuknya emang begini. Karena bahan dalamnya juga beda kan. Nah, gue juga nggak paham nih. Di belakang itu ada sok, gue pakai KTC. Nah, KTC yang ekstrim ukuran berapa tuh? 325. Terus Kebalikin juga lagi. sebenarnya harusnya gue ngambil 240. Karena kan gue pengen manjang mounting. 240. 340. Ukurannya yang panjang. Oh, yang Gue pengen panjang. manjangin mounting jadi 5 cm. Oh, lu mau biar panjangin jadi juga? ngereba gitu kan. Oh, biar soket tidur. Tapi gue juga nggak tahu nih. Gue sih lagi dibikinin sama Kotemi untuk si mountingnya, makanya masih belum gue pasang. Kotemi Bispeed. Kotemi Bispeed. Untuk knalpot nih exhaust lu pakai apa? Ini dia nih istimewa. Part termahal gue sebenarnya dari situ. Knalpot ini make MT GP Power T1 full titan. Full titanium. Full titanium. Jadi buat mempercayakan performa mesin, knalpot lu pakai Shijiro. Shijiro jelas. Shijiro Karena- buat anaknya. Shijiro tuh emang lagi bener-bener hits banget sih. Iya. Sampai nyam-nyam make, Genji make, semua Banyak make. sih Masa make. ini enggak? Nah, terus juga memang nggak sebenarnya bukan hanya hits ya, cuma kita pengembangannya sih ya. Iya. Oke banget. Jadi nggak cuma dari fitment buat ke Tapi buat performa performa juga. Wah. gokil. Gokil. Gitu. Apalagi lo kalau misalkan order dari online store-nya atau enggak bener-bener official lah, lu bisa request pack. Terus juga di sini lu bisa kalau ada kayak kendala di bagian knalpot, apalagi lu pakai Shijiro, itu 3 bulan atau 2 bulan itu free repair. Jadi lu nggak usah khawatir, lu tenang aja. Lu kalau ada kendala atau mungkin knalpot lu ada lu udah bermasalah. kotor yang kayak gimana, lu udah itu lu kirim ke bagian Shijiro, nanti dikirim balik sudah kayak baru lagi. Itu sih yang bener-bener nggak ada yang gue lihat ya di tempat-tempat lain. Karena itu penting banget sih. Kalau lu bawa langsung ke tukang las, apa nggak lu benerin sendiri, pasti hancur. Iya, betul. Nggak bakalan bagus lagi. Iya. Fitmentnya jadi kayak belentang-belentang Tinggal gitu kan. Gitu. Nah, terus kita ke mesin Bang Sko. Nah, ini mesin lu nih yang Mesin harus gua- kita bahas nih speknya nih. Masih bertahan di 61. 61. 61. Kalau dihitung 61 ECU doang. Standar, Belum gua sisanya strip. standar. Sisa standar. Terus kayak dalam-dalamannya nggak di stroke gitu. Klepnya nggak digedein. Enggak. Oh, klep iya. Klep gede. Klep Ukurannya gede. berapa tuh? 32. 32 28. 28. 3228. 3228. Terus TB paling gue ganti pakai ukuran 32 juga. 32 juga TB-nya. Tapi belum Lu gue pakai down punya draft. apa tuh? Gue pakai BRT. Pakai BRT. Tapi lu udah ada niat mau ke down draftin nggak? Ada dong. Nih tunggu Mas Ai nih. Gue main nih latih nih. Oh, Mas mecil. Ai mecil. Iya, iya. Udah gue tagihin Mas. Ayo dong bikinin. Ya udah mampir ke bengkel siap. Bikin lah, Bam. Jadi nih- pada down draft. Jadi ini sebenarnya emang masih belum siap sih buat di review. Kalau dihitung persenan itu baru 30% 40%. Masih 50 lah ya. banyak. 30. 30. Karena gue masih nungguin ini juga look yang di sini masih belum diganti. Kaliper semua. Oh, masih banyak yang harus Masih lu banyak. rubah ya konsepnya. Masih ya? banyak. Masih belum full ini. Jadi buat CVT ini kita CVT belum nih, Bang. Wah, CVT jelas si Jiro juga dong gua. Shijiro lu pakai. Gua pakai si Jiro. Oh puli iya, belakang. Shijiro juga ngeluarin ya puli Puli depan. depan, sorry puli belakang dah tuh. Puli belakang mah masih Iya. puli belakang lu pakai apa?
Gua standar, nggak gua kartel. Nggak ada yang lu apa-apain? Nggak ada. Paling di motor gue itu yang istimewanya itu coakan-coakannya nih. Coakan-coakan. Coakan-coakannya. Nah ini lu kalau untuk coakan, ya kan konsep ya jadinya. Konsep. Nah ini lu apa maksudnya niat lu tuh kenapa kok bisa motor lu bikin kayak gini gitu? Nah, Karena kan sekarang kan banyak nih ya kayak konsep-konsep orang proper, rapih gitu. Kenapa nih gue pengen trondol? Heeh. Lebih pengen nyeleneh aja sih. Jadi kan kalau kita lihat nih dari teman-teman yang lain, komunitas yang lain tuh kayak proper ya kan, ring 14, Ya, rapi semua. Kalau gue gimana caranya sih pengennya gue beda sama yang lain. Itu dia tujuan gue. Lu bisa jadi trend setter buat pecinta otomotif yang lain. Nah itu dia. Jadi kalau dibilang konsepnya street race ya yang lu Street tuju. race. Yang gue tuju street race, tapi yang paling pasti konsepnya Oga Jinjit. Oga Jinjit tetap rehan lagi balik. Tapi emang virusnya dia udah nyebar kemana-mana ya. Emang nih skuter T sama Southside nih ada-ada aja. Tanggung jawab lo. Oga Jinjit, Oga Jinjit. Nah sebelum kita ke penghujung acara nih Bam, biasanya kan kalau yang udah-udah gue tuh pasti selalu nanya, ya kan? Lu kan ada slogan nih, kayak gue nanyain ke Rehan Oga Jinjit gitu kan. Nah kalau misalkan nih, gue sih Oga Jinjit, lu mah terserah. Yang penting kudu jedak. Wah, kudu jedak, berarti harus ada juga nabrak nih ya? kata-kata dari gue. Awet itu harus, kencang itu bonus. Badan, mantap. Nah, jadi terima kasih juga nih untuk tempat ini udah kita dikasih kesempatan buat bikin konten di sini. Thank you buat teman Thank kopi. you buat Taman Kopi. Nanti gua bakal tag IG-nya di sini atau di deskripsi nanti. Oke, ini tempatnya juga oke banget, cozy buat lu mau datang siang-siang. Oke, malam oke, lebih oke. Soalnya apa di sini taman bener-bener yang sejuk, tenang buat lu ngerjain apapun lah pokoknya. Buat healing juga oke. Buat healingnya. Nah, ini lokasinya ada di mana, Bang? Celedug. Celedug di mana? Komplek tempatnya? Peluri. Komplek Peluri. Nah, jadi langsung teman-teman langsung pada kesini deh kalau buat nongkrong. Ini juga banyak space kok, lu kalau misalkan di sini ada lapangan nih. Lu bisa buat konten motor. Nah, lu bisa ngumpul-ngumpul di sini buat lu para speed lovers. Anjay. Kalian bisa langsung datang ke sini untuk daerah Ciledug. Oke, jadi teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-temannya supaya nggak ketinggalan update video dari Motomedia Neverending Story. Jadi terima kasih teman-teman. Salam Motomedia Neverending Story. Terima kasih.